Thailand dan Kamboja adalah negara tetangga yang berada di Asia Tenggara. Namun, seperti negara tetangga pada umumnya, rawan terjadi konflik. Di pertemuan kita hari ini, kita bahas tuntas kenapa Thailand dan Kamboja berkonflik dan apa akar sejarahnya. Konflik perbatasan Kamboja dan Thailand pada tahun 2025 adalah situasi ketegangan yang terjadi antara Kamboja dan Thailand setelah bentrokan singkat di perbatasan yang berkembang menjadi konflik bersenjata yang dimulai pada 24 Juli. Sengketa ini berakar dari perjanjian Prancis-Siam. Pada tahun 1907 antara kerajaan Siam yang kini kita kenal sebagai Thailand dan Republik Prancis ketiga yang saat itu menguasai Indochina Prancis termasuk wilayah Kamboja saat ini. Setelah Kamboja meraih kemerdekaan, Candi Preah Vihear yang disengketakan diberikan kepada Kamboja oleh Mahkamah Internasional atau ICJ pada tahun 1962, tetapi candi tersebut beserta wilayah perbatasan lain yang dipersengketakan tetap menjadi sumber pertikaian. Sentimen nasionalis di kedua negara telah memperburuk ketegangan. Antara tahun 2008 dan 2011, bentrokan di antara keduanya telah menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Bahkan, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menanggapi insiden tersebut dengan mengajukan permintaan keputusan dari Mahkamah Internasional atau ICJ, menyatakan bahwa ia tidak ingin terjadi konflik dengan Thailand. Nah kan, Perdana Menterinya aja tidak mau berkonflik. Tapi, entahlah siapa dalang di balik semua ini. Kita lanjut. Penjabat Perdana Menteri Thailand mengatakan bahwa kedua belah pihak tidak menginginkan eskalasi konflik. Pada 13 Februari, tentara Thailand mencegah wisatawan asal Kamboja menyanyikan lagu kebangsaan Kamboja di kuil Prasat Ta Mueang Thong yang disengketakan. Pada 28 Mei, tentara Kamboja dan Thailand saling tembak-menembak yang mengakibatkan tewasnya seorang prajurit Kamboja. Upaya untuk meredakan ketegangan tidak berhasil, dan ketegangan yang terus berlanjut menyebabkan penutupan pos-pos pemeriksaan perbatasan. Diskusi antara militer Kamboja dan Thailand dilakukan pada 29 Mei, dan pada 23 Juli, seorang tentara Thailand menginjak ranjau darat distrik Nam Yuen, Provinsi Ubon Ratchathani, yang mengakibatkan ia kehilangan satu kaki keesokan harinya. Konflik bersenjata langsung pecah antara kedua negara dengan Kamboja dan Thailand sama-sama mengklaim telah bertindak untuk membela diri. Kedua belah pihak memberikan versi yang berbeda mengenai insiden pertempuran yang terjadi pekan ini. Baik Thailand dan Kamboja saling menuduh pihak lain sebagai pemicu konflik. Pada Senin 8 Desember misalnya, militer Thailand mengaku pasukannya merespon tembakan dari pihak Kamboja di Provinsi Ubon Ratchathani. Thailand dalam serangan itu dilaporkan bahwa satu tentara Thailand tewas. Sebagai respon militer Thailand juga menginformasi telah melancarkan serangan udara terhadap militer di sepanjang perbatasan yang disengketakan. Di pihak lain, Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan bahwa pasukan Thailand yang menyerang terlebih dahulu di wilayah kedaulatan mereka di Provinsi Preah Vihear.
Kamboja juga bersikeras bahwa mereka tidak melakukan serangan balasan menurut pejabat di kedua belah pihak. Setidaknya, 1 tentara Thailand dan 4 warga sipil Kamboja tewas, serta belasan orang terluka akibat dari pertempuran pada Senin itu. Tak terhenti, keesokan harinya, militer Thailand menuduh Kamboja menembakkan roket dan menggunakan drone pembawa bom serta drone kamikaze ke pusat militer Thailand dengan beberapa roket dilaporkan menghantam wilayah sipil. Kemudian, Kamboja menuduh Thailand menembak tanpa pandang bulu ke area sipil di Provinsi Pursat. Perbatasan Kamboja, Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul menyatakan bahwa negaranya tidak pernah menginginkan kekerasan, namun akan menggunakan cara yang diperlukan untuk menjaga kedaulatannya. Jadi tegas ya, sikap dari Perdana Menteri Thailand ini. Sementara mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, menuduh penjajahan Thailand memprovokasi pembalasan. Sejak Mei, eskalasi ketegangan antara kedua negara tetangga ini mengakibatkan lebih 40 kematian, serta menyebabkan larangan impor dan pembatasan perjalanan. Lalu, siapa yang terdampak? Seorang guru di Thailand bernama Siksaka Pongsuan bilang terdapat korban tersembunyi di bentrokan ini, yaitu anak-anak yang tinggal di dekat perbatasan. Siksaka mengatakan anak-anak itu kehilangan kesempatan dan waktu berharga. Dibandingkan dengan sebaya mereka yang tinggal di kota-kota yang relatif damai, hampir 650 sekolah di 5 provinsi di Thailand telah memerintahkan untuk ditutup demi alasan keamanan. Demikian pernyataan Menteri Pendidikan Thailand, menyusul ketegangan baru yang telah terjadi memanas sejak Minggu. Sementara itu, video di media sosial menunjukkan suasana kacau di sekolah-sekolah yang terletak di provinsi perbatasan Kamboja ketika para orang tua bergegas menjemput anak-anak mereka. Dan ini bukan kali pertama pendidikan anak-anak terganggu dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juli lalu, di tengah masa ujian anak-anak, pertempuran sengit selama 5 hari pecah antara kedua negara. Setelah insiden tersebut, sekolah Pongsuan beralih ke kelas daring. Namun, tidak semua siswa dapat mengaksesnya. Beberapa tinggal di rumah tangga tanpa internet. Sementara iPad yang dibagikan oleh sekolah tidak menjangkau ke semua orang. Nah, kan, kata Risman juga bahwa negara yang bertetangga atau berada di perbatasan, apalagi disengketakan, dapat memicu konflik antara kedua belah pihak. Dan ini terjadi di negara ASEAN atau negara yang berada di Asia Tenggara. Kalau seperti ini, apakah negara kita Indonesia akan mengalami hal yang sama dengan negara-negara lainnya? Biarkan sejarah yang menjawab.